Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Irfan Helmi dalam channel Bilik Hukum Perdata. Semoga pada pertemuan kali ini sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya dalam keadaan sehat semua dan dapat menjalankan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait teknik hakim dalam mengambil keputusan. Melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya, yaitu terkait kesimpulan dan musyawarah majelis hakim. Namun sebelum melanjutkan pembahasan teknik hakim dalam mengambil keputusan ini, untuk para sahabat yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komennya. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, bahwa dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait proses musyawarah majelis hakim. Tentunya di dalam musyawarah majelis hakim ini, hakim tidak lepas dari 3 proses tahapan penting di dalam mengambil keputusan. Tahapan ini sangat penting untuk dipahami, terutama oleh para hakim di dalam mengambil keputusan, dan juga sangat penting dipahami oleh para advokat untuk dijadikan standar dalam menganalisa putusan dalam membela kliennya. Apa saja 3 tahapan penting itu? Tahap pertama yaitu adalah konstatir atau proses mencari kebenaran atas suatu perkara yang dituduhkan penggugat kepada tergugat. Proses konstatir ini dapat dilakukan dengan cara pertama-tama dibacakan surat gugatan penggugat. Kemudian yang kedua, jawab menjawab. Dan ketiga yaitu adalah pembuktian. Ketiga cara ini tentunya ditemukan di dalam proses persidangan yang kemudian dituangkan di dalam putusan dalam bagian duduk perkara dengan ditandai kata bahwa di dalam setiap paragraf duduk perkara itu. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, dalam tahap konstatir ini sangat tampak sekali bahwa kegiatan hakim bersifat logis untuk menggiring peristiwa umum atau premis mayor atau pasal dan peristiwa yang dituduhkan di dalam surat gugatan penggugat untuk digiring ke peristiwa khusus atau premis minor, yaitu perbuatan tergugat itu sendiri. Oleh karenanya, di sini penguasaan hukum acara, terutama hukum pembuktian, bagi hakim sangat dibutuhkan di dalam tahap konstatir ini. Kemudian setelah hakim mengkonstatir atau setelah hakim menemukan peristiwa yang sebenarnya, maka kemudian tahap berikutnya yang kedua yaitu adalah tahap mengkualifisir. Di sini hakim akan mengkualifikasi peristiwa dan perbuatan tergugat pada suatu pasal yang dituduhkan oleh penggugat. Tahap ini tentunya dilaksanakan pada tahap musyawarah majelis hakim yang hasilnya nanti akan dituangkan dalam pertimbangan hukum yang ditandai di dalam setiap paragrafnya dengan kata menimbang. Kualifikasi ini dapat dilakukan dengan cara menilai peristiwa hukum yang dianggap benar dengan cara memilah-milah peristiwa yang telah dikonstatir tersebut. Misalnya di dalam konstatir ini, tergugat telah terbukti melakukan pengerusakan pintu pagar orang lain, maka perbuatan tergugat dapat dikualifikasikan ke dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana di dalam pasal 1365 KUH Perdata yang dituduhkan oleh penggugat. Disinilah hakim perlu menerapkan teori silogisme, yaitu menarik suatu kesimpulan dari premis mayor berupa aturan hukum atau pasal yang dituduhkan dan peristiwa hukumnya, misalnya pasal 1365 KUH Perdata, yaitu terkait perbuatan melawan hukum, yang menghasilkan kesimpulan sebagai premis minor berupa tindakan tergugat yang merusak pintu pagar rumah penggugat. Dengan teori inilah akan dihasilkan ratio decidendi atau pertimbangan hakim yang dijadikan dasar untuk memutus dengan tepat dan benar, sehingga putusan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, bagian tahap proses kualifikasi ini terlihat tampak di dalam putusan hakim pada bagian pertimbangan hukum atau tentang hukumnya. Oleh karenanya,
Di sini hakim harus mampu menguasai ilmu hukum sebagai dasar dalam melakukan penemuan hukum, atau di dalam hukum Islamnya disebut istimbatul ahkam, yang dasarnya adalah ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang nanti akan saya kaji khusus terkait kitab usul fikih ini. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap konstituir atau menetapkan aturan. Baik itu aturan yang bersifat konstitutif atau menciptakan hukum baru, atau deklaratur atau mendeklarasikan atau meresmikan, maupun kondemnatur atau memaksa yang sifatnya menghukum. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, di dalam tahap ini hakim akan menetapkan atau menerapkan hukumnya di dalam amar putusan terhadap fakta yang telah ditemukan di dalam tahap konstatir dan telah dipertimbangkan di dalam tahap kualifisir. Bagian tahap konstituir ini akan terlihat atau akan tampak di dalam amar putusan pada bagian mengadili. Konstituir ini merupakan jawaban daripada petitum yang dimintakan oleh penggugat. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, inilah pembahasan terkait teknik hakim di dalam mengambil keputusan atau yang disebut juga dengan penemuan hukum. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, share, dan komennya agar channel ini lebih berkembang lagi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.